Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tanpa kita sadari ternyata semua yang ada di sekitar kita, bahkan yang jauh dari akal pikiran kita, Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita di setiap waktu, dan semua yang Allah Ta'ala ciptakan tidak ada yang sia-sia. Di akhirat kelak, saat hari pembalasan dan hisab tiba, maka mahkamah pengadilan Allah akan dibuka tanpa ada rahasia. Setiap manusia akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Berbagai bukti dan saksi dihadirkan sehingga tidak ada yang bisa lari atau mencari alasan. Bahkan bukti kehadiran saksi pada persidangan atau penghisaban amal manusia di hari kiamat, terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dan bumi, padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku, perhitungan perbuatan mereka, diberikan kepada masing-masing, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surah As-Zumar ayat 69. Lalu pertanyaannya, siapa saja yang akan menjadi saksi-saksi di hari kiamat? Berikut penjelasannya. 1. Allah. Ketika datang hari kiamat, manusia tidak ada yang mampu untuk memungkiri catatan-catatan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan catatan tersebut dibuat oleh para malaikat yang diutus dan diawasi langsung oleh Allah. Allah akan menjadi saksi utama kita di hari kiamat. Tentu, Allah tak membutuhkan orang untuk memberitahunya tentang keadaan hamba-hambanya atau memberikan kesaksian atas mereka. Tapi, termasuk kesempurnaan keadilannya, Allah menghadirkan saksi-saksi lain atas mereka. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Hajj ayat 17. 2. Malaikat. Allah menciptakan malaikat ada yang ditugasi untuk mencatat segala amal manusia yang dilakukan di dunia. Tak ada satupun yang terlewatkan. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Kahf ayat 17-18. Bahkan menjadi saksi nyata yang tidak dapat terbantahkan di akhirat kelak. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, lalu, setiap orang akan datang bersama dengan malaikat penggiring dan saksi. Quran Surah Qaf ayat 21. 3. Para Rasul dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah akan memberikan kesaksian atas umatnya masing-masing bahwa mereka benar-benar telah menyampaikan dan menjelaskan ajaran kebenaran. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Quran Surah An-Nahl ayat 84. Sedangkan yang menjadi saksi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta berbudi pekerti yang agung. Rasulullah telah menyampaikan ajaran Islam dengan sempurna, sehingga tak ada alasan lagi untuk kita sebagai umatnya untuk tidak mengikutinya. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, bagaimanakah keadaan manusia kemudian pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul dari setiap umat dan kami juga mendatangkan engkau, Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka. Quran Surah An-Nisa, ayat 41. 4. Bumi akan jadi saksi atas amalan kita. Bumi akan berbicara dan mengabarkan mengenai amalan setiap manusia di muka bumi, semua itu atas izin Allah. Allah mampu membuat makhluk berbicara, bahkan tanah atau bumi yang kita pijak bisa berbicara. Bumi akan bersaksi terhadap amalan kebaikan dan keburukan yang kita perbuat. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran yang artinya, pada hari itu, kiamat bumi, menyampaikan berita tentang apa yang diamalkan manusia di atas dirinya, karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkan bumi melapor kepadanya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 4-5. Hal ini diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 4. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu, pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2429. Hadis Hasan Gharib. 5. Anggota tubuh kita sendiri. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang kita lakukan, dan digunakan untuk apa saja di akhirat kelak. Tak akan ada yang dapat mengelak di pengadilan Allah, apalagi mulut atau lisan kita dikunci. Hanya anggota tubuh selain mulut yang dapat berbicara menjelaskan setiap perbuatan kita. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Dalam ayat lainnya pun diterangkan yang artinya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Fussilat ayat 20-22. Allah akan menutup mulut manusia di akhirat. Namun awalnya mereka berbicara dahulu sebagai pengakuan mereka bahwa mereka berlepas diri dari syirik dan dosa. Akhirnya, mereka tak akan dapat berkelit, karena atas kuasa Allah, anggota badan akan bisa bicara untuk menyampaikan apa yang diperbuat oleh manusia, yang tidak disampaikan oleh lisannya. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Tentunya kita tidak bisa berbohong karena sudah ada saksi yang telah menyaksikan kita selama hidup di dunia. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk menghadapi hari akhir dan dimudahkan pula dalam mempersiapkan amalan sebagai bekal. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.